masing-masing kota harus ada yang unggul dan menarik. Saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si chatnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A. Oh, langsung chatnya ungu, ya nggak menyinggung. Chatnya ungu. Waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Mumpung sedang berkumpul, saya mungkin ingin agak banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kota. Karena ya dikit-dikit saya punya pengalaman 2 periode jadi wali kota. Ya kotanya itu, kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si chatnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A. Oh, langsung chatnya ungu, nggak menyinggung. Chatnya ungu. Waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Nah, apa ini? Kalau saya sudah hampir setiap hari sih ke daerah desa, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Ke depan memang harus betul-betul gagasan-gagasan besarnya kita rencanakan, kita desain, sehingga kita memiliki kota-kota dengan kekuatannya, dengan keunggulannya sendiri-sendiri. Tidak sama semuanya. Karena banyak sekali produk-produk unggulan dari setiap kota itu yang membuat kota itu terkenal. Masa enggak tahu? Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah 2 proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa enggak tahu?
Dalam debat Capres perdana kemarin, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengklaim indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Bahkan dia sampai menyebut bahwa rakyat sudah tidak percaya dengan proses demokrasi saat ini. Salah satunya Anies menyebut penyebab demokrasi menurun lantaran adanya pasal karet di Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait pernyataan calon Presiden Anies Baswedan. Menurut Presiden, hal itu akan menjadi evaluasi pemerintah. Namun menurut Presiden, pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun dalam menyampaikan pendapat atau berekspresi. Jokowi mencontohkan ada yang mencaci maki dan merendahkan Presiden, itu tidaklah jadi masalah. Kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Lalu bagaimana Pak tanggapan Pak Agus Raharjo yang dilaporkan di Barreskrim Polri Pak terkait dengan? Belum tahu, saya belum tahu. Untuk pengganti Wamenkumham siapa Pak? Belum. Ya. Terima kasih Pak. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Lalu bagaimana Pak tanggapan Pak Agus Raharjo yang dilaporkan di Barreskrim Polri Pak terkait dengan? Belum tahu, saya belum tahu. Untuk pengganti Wamenkumham siapa Pak? Belum. Ya. Terima kasih Pak. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada minimal tiga nih. Satu, adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE, atau pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Jadi,
persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik. Nah, bagaimana untuk partai politik sendiri? Partai politik perlu mengembalikan kepercayaan. Tapi di sini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar partai politik ini memerlukan biaya. Dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar. Ada transparansi, sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, waktu Anda habis, Bapak. Presiden Joko Widodo menyebut dirinya bisa mengetahui arah dukungan partai politik suatu daerah dengan melihat warna cat dari bangunan kota itu. Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia tahun 2023 di Bogor pada Jumat 15 Desember hari ini. Dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi mengatakan bahwa identitas sebuah kota yang terlihat dari partai politik asal dari wali kotanya. Ia mengatakan bahwa dirinya seringkali melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Namun banyak kota-kota di Indonesia yang tidak memiliki perbedaan yang mencolok. Tanpa menyebutkan nama partai, Jokowi seringkali melihat fenomena cat bangunan yang sama dengan warna partai politik wilayah tersebut. Terlepas dari persoalan cat bangunan yang digunakan di setiap kota, Presiden Jokowi tahu bahwa ada banyak negara yang punya karakter bangunan yang bisa dicontoh untuk diterapkan di Indonesia. Seperti Ambon yang memiliki kekuatan di bidang perikanan, kemudian bisa dibuat seluruh fasilitas menggunakan ikonik ikan di setiap kota atau daerah. Sehingga ia berharap desain arsitektur masing-masing kota harus ada yang unggul dan menarik. Saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A. Oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung. Catnya ungu. Waduh, nggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Mumpung sedang berkumpul, saya mungkin ingin agak banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kota. Karena ya dikit-dikit saya punya pengalaman 2 periode jadi wali kota. Sehingga kotanya itu, kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A. Oh, langsung catnya
ungu, enggak menyinggung, catnya ungu. Waduh, nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Nah, pakai. Kalau saya sudah hampir setiap hari sih ke daerah desa, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Ke depan memang harus betul-betul gagasan-gagasan besarnya kita rencanakan, kita desain, sehingga kita memiliki kota-kota dengan kekuatannya, dengan keunggulannya sendiri-sendiri. Tidak sama semuanya. Karena banyak sekali produk-produk unggulan dari setiap kota itu yang membuat kota itu terkenal. Masa nggak tahu? Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa enggak tahu? Dalam debat Capres perdana kemarin, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengklaim indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Bahkan dia sampai menyebut bahwa rakyat sudah tidak percaya dengan proses demokrasi saat ini. Salah satunya Anies menyebut penyebab demokrasi menurun lantaran adanya pasal karet di Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait pernyataan calon Presiden Anies Baswedan. Menurut Presiden, hal itu akan menjadi evaluasi pemerintah. Namun menurut Presiden, pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun dalam menyampaikan pendapat atau berekspresi.
Jokowi mencontohkan ada yang mencaci maki dan merendahkan presiden, itu tidaklah jadi masalah. Kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Lalu bagaimana Pak tanggapan Pak Agus Raharjo yang dilaporkan di Barreskrim Polri Pak terkait dengan? Belum tahu, saya belum tahu. Untuk pengganti Wamenkumham siapa Pak? Belum. Ya. Makasih Pak. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Lalu bagaimana Pak tanggapan Pak Agus Raharjo yang dilaporkan di Barreskrim Polri Pak terkait dengan? Belum tahu, saya belum tahu. Untuk pengganti Wamenkumham siapa Pak? Belum. Ya. Makasih Pak. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE, atau pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Jadi, persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik. Nah, bagaimana untuk partai politik sendiri? Partai politik baru mengembalikan kepercayaan. Tapi di sini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar partai politik ini memerlukan biaya. Dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar. Ada transparansi, sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Terima kasih. Baik.
Terima kasih. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, waktu Anda habis, Bapak. Presiden Joko Widodo menyebut dirinya bisa mengetahui arah dukungan partai politik suatu daerah dengan melihat warna cat dari bangunan kota itu. Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia tahun 2023 di Bogor pada Jumat 15 Desember hari ini. Dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi mengatakan bahwa identitas sebuah kota yang terlihat dari partai politik asal dari wali kotanya. Ia mengatakan bahwa dirinya seringkali melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Namun banyak kota-kota di Indonesia yang tidak memiliki perbedaan yang mencolok. Tanpa menyebutkan nama partai, Jokowi seringkali melihat fenomena cat bangunan yang sama dengan warna partai politik wilayah tersebut. Terlepas dari persoalan cat bangunan yang digunakan di setiap kota, Presiden Jokowi tahu bahwa ada banyak negara yang punya karakter bangunan yang bisa dicontoh untuk diterapkan di Indonesia. Seperti Ambon yang memiliki kekuatan di bidang perikanan, kemudian bisa dibuat seluruh fasilitas menggunakan ikonik ikan di setiap kota atau daerah. Sehingga ia berharap desain arsitektur masing-masing kota harus ada yang unggul dan menarik. Saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A. Oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung. Catnya ungu. Waduh, nggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Mumpung sedang berkumpul, saya mungkin ingin agak banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kota. Karena ya dikit-dikit saya punya pengalaman 2 periode jadi wali kota. Ya kotanya itu, kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A. Oh, langsung catnya ungu, nggak menyinggung. Catnya ungu. Waduh, nggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Nah, apa ini? Kalau saya sudah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota.
ke depan memang harus betul-betul gagasan-gagasan besarnya kita rencanakan, kita desain, sehingga kita memiliki kota-kota dengan kekuatannya, dengan keunggulannya sendiri-sendiri. Tidak sama semuanya. Karena banyak sekali produk-produk unggulan dari setiap kota itu yang membuat kota itu terkenal. Masa nggak tahu? Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Dalam debat Capres perdana kemarin, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengklaim indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Bahkan dia sampai menyebut bahwa rakyat sudah tidak percaya dengan proses demokrasi saat ini. Salah satunya Anies menyebut penyebab demokrasi menurun lantaran adanya pasal karet di Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait pernyataan calon Presiden Anies Baswedan. Menurut Presiden, hal itu akan menjadi evaluasi pemerintah. Namun menurut Presiden, pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun dalam menyampaikan pendapat atau berekspresi. Jokowi mencontohkan ada yang mencaci maki dan merendahkan Presiden, itu tidaklah jadi masalah. Kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di
Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Lalu bagaimana Pak tanggapan Pak Agus Raharjo yang dilaporkan di Baris Krim Polri Pak terkait dengan? Belum tahu, saya belum tahu. Untuk pengganti Wamenkumham siapa Pak? Belum. Ya. Terima kasih Pak. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun Pak. Itu gimana tanggapannya Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Lalu bagaimana Pak tanggapan Pak Agus Raharjo yang dilaporkan di Baris Krim Polri Pak terkait dengan? Belum tahu, saya belum tahu. Untuk pengganti Wamenkumham siapa Pak? Belum. Ya. Terima kasih Pak. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Jadi, persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik. Nah, bagaimana untuk partai politik sendiri? Partai politik perlu mengembalikan kepercayaan. Tapi di sini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar, partai politik ini memerlukan biaya. Dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar. Ada transparansi, sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi.
Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, waktu Anda habis, Bapak. Presiden Joko Widodo menyebut dirinya bisa mengetahui arah dukungan partai politik suatu daerah dengan melihat warna cat dari bangunan kota itu. Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia tahun 2023 di Bogor pada Jumat 15 Desember hari ini. Dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi mengatakan bahwa identitas sebuah kota yang terlihat dari partai politik asal dari wali kotanya. Ia mengatakan bahwa dirinya seringkali melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah, namun banyak kota-kota di Indonesia yang tidak memiliki perbedaan yang mencolok. Tanpa menyebutkan nama partai, Jokowi seringkali melihat fenomena cat bangunan yang sama dengan warna partai politik wilayah tersebut. Terlepas dari persoalan cat bangunan yang digunakan di setiap kota, Presiden Jokowi tahu bahwa ada banyak negara yang punya karakter bangunan yang bisa dicontoh untuk diterapkan di Indonesia. Seperti Ambon yang memiliki kekuatan di bidang perikanan, kemudian bisa dibuat seluruh fasilitas menggunakan ikonik ikan di setiap kota atau daerah. Sehingga ia berharap desain arsitektur masing-masing kota harus ada yang unggul dan menarik. Saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A. Oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung. Catnya ungu. Waduh, nggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Mumpung sedang berkumpul, saya mungkin ingin agak banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kota. Karena ya dikit-dikit saya punya pengalaman 2 periode jadi wali kota. Ya kotanya itu, kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A. Oh, langsung catnya ungu, nggak menyinggung. Catnya ungu. Waduh, nggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Nah, apa ini? Kalau saya sudah hampir setiap hari sih ke daerah desa, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Ke depan memang harus betul-betul gagasan-gagasan besarnya kita rencanakan, kita desain, sehingga kita memiliki kota-kota dengan kekuatannya, dengan keunggulannya sendiri-sendiri. Tidak sama semuanya. Karena banyak sekali produk-produk unggulan dari setiap kota itu yang membuat kota itu terkenal.
Masa nggak tahu? Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa enggak tahu? Dalam debat Capres perdana kemarin, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengklaim indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Bahkan dia sampai menyebut bahwa rakyat sudah tidak percaya dengan proses demokrasi saat ini. Salah satunya Anies menyebut penyebab demokrasi menurun lantaran adanya pasal karet di Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait pernyataan calon Presiden Anies Baswedan. Menurut Presiden, hal itu akan menjadi evaluasi pemerintah. Namun menurut Presiden, pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun dalam menyampaikan pendapat atau berekspresi. Jokowi mencontohkan ada yang mencaci maki dan merendahkan Presiden, itu tidaklah jadi masalah. Kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Lalu bagaimana Pak tanggapan Pak Agus Raharjo yang dilaporkan di Barreskrim Polri Pak terkait dengan? Belum tahu, saya belum tahu. Untuk pengganti Wamenkumham siapa Pak? Belum. Ya. Terima kasih Pak.
Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Lalu bagaimana Pak tanggapan Pak Agus Raharjo yang dilaporkan di Baris Krim Polri Pak terkait dengan? Belum tahu, saya belum tahu. Untuk pengganti Wamenkumham siapa Pak? Belum. Ya. Terima kasih Pak. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Jadi, persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik. Nah, bagaimana untuk partai politik sendiri? Partai politik baru mengembalikan kepercayaan. Tapi di sini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar partai politik ini memerlukan biaya. Dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar. Ada transparansi, sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik. Waktu Anda habis, Bapak. Presiden Joko Widodo menyebut dirinya bisa mengetahui arah dukungan partai politik suatu daerah dengan melihat warna cat dari bangunan kota itu. Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia tahun 2023 di Bogor pada Jumat 15 Desember hari ini. Dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi mengatakan bahwa identitas sebuah kota yang terlihat dari partai politik asal dari wali kotanya. Ia mengatakan bahwa dirinya seringkali melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Namun banyak kota-kota di Indonesia yang tidak memiliki perbedaan yang mencolok. Tanpa menyebutkan nama partai, Jokowi seringkali melihat fenomena cat bangunan yang sama dengan warna partai politik wilayah tersebut. Terlepas dari persoalan cat bangunan yang digunakan di setiap kota, Presiden Jokowi tahu bahwa ada banyak negara yang punya karakter bangunan yang bisa dicontoh untuk diterapkan di Indonesia. Seperti Ambon yang memiliki kekuatan di bidang perikanan, kemudian
kemudian bisa dibuat seluruh fasilitas menggunakan ikonik ikan di setiap kota atau daerah. Sehingga ia berharap desain arsitektur masing-masing kota harus ada yang unggul dan menarik. Saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A. Oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung. Catnya ungu. Waduh, nggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Mumpung sedang berkumpul, saya mungkin ingin agak banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kota. Karena ya dikit-dikit saya punya pengalaman 2 periode jadi wali kota. Ya kotanya itu, kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A. Oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung. Catnya ungu. Waduh, nggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Nah, apa ini? Kalau saya sudah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Ke depan memang harus betul-betul gagasan-gagasan besarnya kita rencanakan, kita desain, sehingga kita memiliki kota-kota dengan kekuatannya, dengan keunggulannya sendiri-sendiri. Tidak sama semuanya. Karena banyak sekali produk-produk unggulan dari setiap kota itu yang membuat kota itu terkenal. Masa nggak tahu? Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah 2 proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa enggak tahu?
Dalam debat Capres perdana kemarin, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengklaim indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Bahkan dia sampai menyebut bahwa rakyat sudah tidak percaya dengan proses demokrasi saat ini. Salah satunya Anies menyebut penyebab demokrasi menurun lantaran adanya pasal karet di Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait pernyataan calon Presiden Anies Baswedan. Menurut Presiden, hal itu akan menjadi evaluasi pemerintah. Namun menurut Presiden, pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun dalam menyampaikan pendapat atau berekspresi. Jokowi mencontohkan ada yang mencaci maki dan merendahkan Presiden, itu tidaklah jadi masalah. Kan ada pasal yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Lalu bagaimana Pak tanggapan Pak Agus Raharjo yang dilaporkan di Barreskrim Polri Pak terkait dengan? Belum tahu, saya belum tahu. Untuk pengganti Wamenkumham siapa Pak? Belum. Ya. Terima kasih Pak. Pak, soal debat kemarin kan ada pasal yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Lalu bagaimana Pak tanggapan Pak Agus Raharjo yang dilaporkan di Barreskrim Polri Pak terkait dengan? Belum tahu, saya belum tahu. Untuk pengganti Wamenkumham siapa Pak? Belum. Ya. Terima kasih Pak. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada minimal tiga nih. Satu, adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE, atau pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Jadi,
persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik. Nah, bagaimana untuk partai politik sendiri? Partai politik baru mengembalikan kepercayaan. Tapi di sini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar partai politik ini memerlukan biaya. Dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar. Ada transparansi, sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik. Waktu Anda habis, Bapak. Presiden Joko Widodo menyebut dirinya bisa mengetahui arah dukungan partai politik suatu daerah dengan melihat warna cat dari bangunan kota itu. Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia tahun 2023 di Bogor pada Jumat 15 Desember hari ini. Dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi mengatakan bahwa identitas sebuah kota yang terlihat dari partai politik asal dari wali kotanya. Ia mengatakan bahwa dirinya seringkali melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Namun banyak kota-kota di Indonesia yang tidak memiliki perbedaan yang mencolok. Tanpa menyebutkan nama partai, Jokowi seringkali melihat fenomena cat bangunan yang sama dengan warna partai politik wilayah tersebut. Terlepas dari persoalan cat bangunan yang digunakan di setiap kota, Presiden Jokowi tahu bahwa ada banyak negara yang punya karakter bangunan yang bisa dicontoh untuk diterapkan di Indonesia. Seperti Ambon yang memiliki kekuatan di bidang perikanan, kemudian bisa dibuat seluruh fasilitas menggunakan ikonik ikan di setiap kota atau daerah. Sehingga ia berharap desain arsitektur masing-masing kota harus ada yang unggul dan menarik. Saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A. Oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung. Catnya ungu. Waduh, nggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Mumpung sedang berkumpul, saya mungkin ingin agak banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kota. Karena ya dikit-dikit saya punya pengalaman 2 periode jadi wali kota. Ya kotanya itu, kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A. Oh, langsung catnya
ungu, enggak menyinggung, catnya ungu. Waduh, nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Nah, pakai. Kalau saya sudah hampir setiap hari sih ke daerah desa, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Ke depan memang harus betul-betul gagasan-gagasan besarnya kita rencanakan, kita desain, sehingga kita memiliki kota-kota dengan kekuatannya, dengan keunggulannya sendiri-sendiri. Tidak sama semuanya. Karena banyak sekali produk-produk unggulan dari setiap kota itu yang membuat kota itu terkenal. Masa nggak tahu? Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa enggak tahu? Dalam debat Capres perdana kemarin, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengklaim indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Bahkan dia sampai menyebut bahwa rakyat sudah tidak percaya dengan proses demokrasi saat ini. Salah satunya Anies menyebut penyebab demokrasi menurun lantaran adanya pasal karet di Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait pernyataan calon Presiden Anies Baswedan. Menurut Presiden, hal itu akan menjadi evaluasi pemerintah. Namun menurut Presiden, pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun dalam menyampaikan pendapat atau berekspresi.
Jokowi mencontohkan ada yang mencaci maki dan merendahkan presiden, itu tidaklah jadi masalah. Kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Lalu bagaimana Pak tanggapan Pak Agus Raharjo yang dilaporkan di Barreskrim Polri Pak terkait dengan? Belum tahu, saya belum tahu. Untuk pengganti Wamenkumham siapa Pak? Belum. Ya. Terima kasih Pak. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Lalu bagaimana Pak tanggapan Pak Agus Raharjo yang dilaporkan di Barreskrim Polri Pak terkait dengan? Belum tahu, saya belum tahu. Untuk pengganti Wamenkumham siapa Pak? Belum. Ya. Terima kasih Pak. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada minimal tiga nih. Satu, adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE, atau pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Jadi, persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik. Nah, bagaimana untuk partai politik sendiri? Partai politik perlu mengembalikan kepercayaan. Tapi di sini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar partai politik ini memerlukan biaya. Dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar. Ada transparansi, sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Terima kasih. Baik.
Terima kasih. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, waktu Anda habis, Bapak. Presiden Joko Widodo menyebut dirinya bisa mengetahui arah dukungan partai politik suatu daerah dengan melihat warna cat dari bangunan kota itu. Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia tahun 2023 di Bogor pada Jumat 15 Desember hari ini. Dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi mengatakan bahwa identitas sebuah kota yang terlihat dari partai politik asal dari wali kotanya. Ia mengatakan bahwa dirinya seringkali melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Namun banyak kota-kota di Indonesia yang tidak memiliki perbedaan yang mencolok. Tanpa menyebutkan nama partai, Jokowi seringkali melihat fenomena cat bangunan yang sama dengan warna partai politik wilayah tersebut. Terlepas dari persoalan cat bangunan yang digunakan di setiap kota, Presiden Jokowi tahu bahwa ada banyak negara yang punya karakter bangunan yang bisa dicontoh untuk diterapkan di Indonesia. Seperti Ambon yang memiliki kekuatan di bidang perikanan, kemudian bisa dibuat seluruh fasilitas menggunakan ikonik ikan di setiap kota atau daerah. Sehingga ia berharap desain arsitektur masing-masing kota harus ada yang unggul dan menarik. Saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A. Oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung. Catnya ungu. Waduh, nggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Mumpung sedang berkumpul, saya mungkin ingin agak banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kota. Karena ya dikit-dikit saya punya pengalaman 2 periode jadi wali kota. Ya kotanya itu, kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A. Oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung. Catnya ungu. Waduh, nggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Nah, apa ini? Kalau saya sudah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota.
ke depan memang harus betul-betul gagasan-gagasan besarnya kita rencanakan, kita desain, sehingga kita memiliki kota-kota dengan kekuatannya, dengan keunggulannya sendiri-sendiri. Tidak sama semuanya. Karena banyak sekali produk-produk unggulan dari setiap kota itu yang membuat kota itu terkenal. Masa nggak tahu? Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa enggak tahu? Dalam debat Capres perdana kemarin, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengklaim indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Bahkan dia sampai menyebut bahwa rakyat sudah tidak percaya dengan proses demokrasi saat ini. Salah satunya Anies menyebut penyebab demokrasi menurun lantaran adanya pasal karet di Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait pernyataan calon Presiden Anies Baswedan. Menurut Presiden, hal itu akan menjadi evaluasi pemerintah. Namun menurut Presiden, pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun dalam menyampaikan pendapat atau berekspresi. Jokowi mencontohkan ada yang mencaci maki dan merendahkan Presiden, itu tidaklah jadi masalah. Kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di
Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Lalu bagaimana Pak tanggapan Pak Agus Raharjo yang dilaporkan di Baris Krim Polri Pak terkait dengan? Belum tahu, saya belum tahu. Untuk pengganti Wamenkumham siapa Pak? Belum. Ya. Terima kasih Pak. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun Pak. Itu gimana tanggapannya Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Lalu bagaimana Pak tanggapan Pak Agus Raharjo yang dilaporkan di Baris Krim Polri Pak terkait dengan? Belum tahu, saya belum tahu. Untuk pengganti Wamenkumham siapa Pak? Belum. Ya. Terima kasih Pak. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE, atau pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Jadi, persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik. Nah, bagaimana untuk partai politik sendiri? Partai politik baru mengembalikan kepercayaan. Tapi di sini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar partai politik ini memerlukan biaya. Dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar. Ada transparansi, sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi.
Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, waktu Anda habis, Bapak. Presiden Joko Widodo menyebut dirinya bisa mengetahui arah dukungan partai politik suatu daerah dengan melihat warna cat dari bangunan kota itu. Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia tahun 2023 di Bogor pada Jumat 15 Desember hari ini. Dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi mengatakan bahwa identitas sebuah kota yang terlihat dari partai politik asal dari wali kotanya. Ia mengatakan bahwa dirinya seringkali melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Namun banyak kota-kota di Indonesia yang tidak memiliki perbedaan yang mencolok. Tanpa menyebutkan nama partai, Jokowi seringkali melihat fenomena cat bangunan yang sama dengan warna partai politik wilayah tersebut. Terlepas dari persoalan cat bangunan yang digunakan di setiap kota, Presiden Jokowi tahu bahwa ada banyak negara yang punya karakter bangunan yang bisa dicontoh untuk diterapkan di Indonesia. Seperti Ambon yang memiliki kekuatan di bidang perikanan, kemudian bisa dibuat seluruh fasilitas menggunakan ikonik ikan di setiap kota atau daerah. Sehingga ia berharap desain arsitektur masing-masing kota harus ada yang unggul dan menarik. Saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A. Oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung. Catnya ungu. Waduh, nggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Mumpung sedang berkumpul, saya mungkin ingin agak banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kota. Karena ya dikit-dikit saya punya pengalaman 2 periode jadi wali kota. Sehingga kotanya itu, kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A. Oh, langsung catnya ungu, nggak menyinggung. Catnya ungu. Waduh, nggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Nah, apa ini? Kalau saya sudah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya